Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mr. Fraud. Mohanlal yang kini memerankan sebagai Baiji adalah seorang penipu profesional. Dia kini diberikan pekerjaan oleh Nikki untuk mencuri harta karun kerajaan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Sugiman 627, Ridwan Apriansyah Nur, Santre 126, PES Indonesia Mobile 9299, Iki WWWW. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Baiji. Dengan alat modern yang dimilikinya, dia akan mengambil harta karun kerajaan yang dijaga berlapis-lapis dan ketat, dan cerita Mr. Fraud pun dimulai. Film dimulai dengan kisah zaman dulu di Andhra Pradesh, di mana kedua turunan kerajaan bernama Ravinder Parma dan Mahendra Parma berebut harta warisan leluhurnya. Ravinder ingin harta itu sepenuhnya jatuh kepada dirinya dan kedua anaknya yang bernama Vasudeva dan Sri Krishna. Dia mengajak kedua anaknya untuk melawan Mahendra. Mereka pergi ke kuil istana di mana harta warisan itu disimpan. Di sana, Mahendra sedang melakukan puja menghormati patung Dewi. Ravinder mengutarakan keinginannya untuk menguasai harta itu karena selama orang tua mereka masih hidup, Mahendra tak pernah peduli. Vasudeva menghampiri anak pertama Mahendra yang bernama Sikara dan menebaskan pedangnya. Tapi tiba-tiba prisma dari idola Dewi meledak. Mereka semua menjadi ketakutan dan segera menghentikan perkelahian. Mereka kemudian melakukan ritual tertentu. Dan setelah 7 hari 7 malam, pendeta menemukan bahwa sang Dewi marah karena pertumpahan darah yang terjadi. Dan diputuskan bahwa harta itu akan dikunci selama 41 tahun untuk menenangkan sang Dewi. Dan sepakat jika kelak harta itu akan dibagi rata dengan 4 ahli waris. 2 anak dari Ravinder dan 2 anak dari Mahendra. Keempat ahli waris pun sudah menandatangani surat keputusan dan kunci ruangan pun dipegang oleh keempat ahli waris. Tak terasa 41 tahun pun berlalu. Ada seorang penipu bernama Baiji. Dia menyamar untuk melakukan aksi perampokannya. Seorang miliarder mengadakan pesta pernikahan dan mengundang penyanyi. Baiji menyamar menjadi penyanyi dengan nama John Cliff. Awalnya dia profesional menyanyi di acara tersebut. Tapi di saat ada kesempatan, Baiji melakukan aksi hebatnya dengan membobol harta miliarder tersebut yang bernilai miliaran rupiah dan berhasil tanpa dicurigai. Dia dibantu kedua anak buahnya yang bernama Abbas dan Priyat. Setelah mereka berhasil, Baiji memberikan sebagian hasilnya kepada Javed karena dia memberikan informasi target Baiji. Kali ini, Javed tak menerimanya. Dia hanya ingin Baiji mau bekerja sama dengan kenalannya. Dia kemudian memperkenalkan Baiji ke seseorang bernama Nihil Adarva alias Nikki. Nikki mengutarakan keinginannya bekerja sama dengan Baiji untuk mencuri harta kerajaan milik keluarga Parma yang berada di Andhra Pradesh. Javed menunjukkan kepadanya daftar anggota keluarga kerajaan yang mewarisi harta itu. Mereka adalah putra Ravinder Parma yaitu Vasudeva dan Sri Krishna, dan putra Mahendra Parma yaitu Sikara dan Raja Sekar. Ditambah lagi keturunan mereka yang tidak Mimin sebutkan satu persatu agar tidak membingungkan kalian. Walaupun tanpa warisan, mereka dan anak-anaknya masih kaya raya dan berkecukupan. Nikki menceritakan bahwa salah satu dari ahli waris berpikiran berbeda yaitu Raja Sekar. Sebelum membuka kunci ruangan harta warisan, dia malah pergi ke pengadilan untuk menyatakan bahwa harta itu
harus diberikan kepada pemerintah agar digunakan untuk membantu masyarakat daripada membaginya. Karena baginya mereka sudah berkecukupan, ditambah harta itu dulunya didapat dari upeti, pajak, dan hasil panen penduduk yang disetorkan ke kerajaan. Dia memberikan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatur semua harta tersebut, dan dia yakin pemerintah akan bersikap bijak dan jika ada sisa boleh dibagikan kepada ahli waris. Vasudeva yang pernah menyerang Sikara dulu tak setuju. Begitupun Sikara, saudara kandungnya sendiri pun tak setuju. Tapi Raja Sekar tetap teguh dengan pendiriannya. Sayang pengadilan menundanya dan harta itu masih terkunci untuk dilakukan pemeriksaan. Dan di kesempatan ini, Niki memanfaatkannya untuk mencuri harta tersebut. Niki menyatakan jika Baiji tak usah khawatir karena ada seorang di balik rencana ini yang akan membayarnya berapapun yang Baiji minta. Baiji meminta dibayar 5 miliar dengan uang muka 2,5 miliar dan sisanya jika dia sudah menyelesaikan tugasnya. Mereka pun akhirnya sepakat. Mengetahui harta itu masih menjadi perselisihan, kepolisian mengirim petugas intelijen bernama Sajan untuk berjaga di istana. Mendapatkan tugas itu, Sajan senang karena dia kenal dengan salah satu ahli waris, yaitu Raja Sekar. Dia berniat akan memeras Raja Sekar karena dia tahu kisah masa lalunya. Di istana, keluarga Varma berkumpul. Pengacara menyatakan jika semua anggota keluarga menentang keputusan Raja Sekar, pengadilan akan memutuskan apakah harta itu menjadi milik pemerintah atau tidak setelah mendengarkan argumen kedua belah pihak. Sebelum itu, mereka harus tahu nilai nominal dari harta tersebut. Pengacara menyarankan agar anggota keluarga memanggil ahli untuk menilai berapa nominal harta yang dipermasalahkan sekarang ini. Raja Sekar ingat jika ada seseorang bernama Sivaram yang berprofesi sebagai konsultan emas dan berlian di Jaipur. Dia akui dia belum pernah bertemu secara langsung, tapi beberapa orang menyatakan jika dia seorang ahli dan berpengalaman menilai harta-harta seperti itu. Damini, anak dari Sri Krishna, menyetujuinya dan meminta Raja Sekar untuk segera memanggil Sivaram. Tiba-tiba Sajan datang ke istana. Raja Sekar terkejut melihatnya. Apalagi Sajan menyatakan jika dia ditugaskan untuk berjaga di istana guna mengamankan harta kerajaan ini. Mereka berdalih tak membutuhkannya karena selama ini satuan pengamanan terkuat di India disimpan di beberapa titik di istana untuk pengamanan yang ketat. Anak Sekara yang bernama Sudakar menyarankan agar mereka tak mencegah pemerintah untuk ikut berjaga. Akhirnya mereka menyetujui keberadaan Sajan di istana. Sajan meminta bicara empat mata dengan Raja Sekar yang menimbulkan kecurigaan anggota keluarga. Raja Sekar memperingatkan jika Sajan berbuat macam-macam, dia akan menguburnya hidup-hidup. Sajan menjawab jika rahasia masa lalunya akan tetap aman. Di tempat lain, terlihat Baiji termenung. Abbas dan pria menghampirinya. Baiji curhat kepada mereka jika sekitar 15 tahun yang lalu dia pernah ke Andhra Pradesh dan misi ini mengingatkan dia dengan perampokan yang pernah ia lakukan di sana. Dia tak menyangka jika misi ini akan membawanya kembali ke sana. Dia meminta agar Abbas dan pria tak terlibat dengan misi ini, tapi mereka tetap kekeh ingin menemani Baiji sebelum masa pensiunnya. Akhirnya mereka pergi ke sana. Sebelum itu mereka menculik Sivaram. Dia tiba di rumah Raja Sekar dan mengakui jika dirinya adalah Sivaram. Raja Sekar yang percaya meminta anak angkatnya yang bernama Saraswati untuk menjamu Baiji. Excuse me? Saraswati curiga dengan Baiji karena kepergok sedang mengintai sekitar istana. Tapi Baiji mengalihkan perhatian Saraswati dengan alibinya. Ketika itu, kedua anak Raja Sekar bersama para suaminya mendatanginya. Mereka menentang sang ayah untuk memberikan harta warisan itu kepada pemerintah. Mereka ingin ayahnya menerima warisan itu untuk anak cucunya. Tapi Raja Sekar tak mengindahkan permintaan mereka. Mereka kemudian memarahi Saraswati karena gara-gara dirinya masuk ke keluarga mereka meninggalkan rumah ini. Kemudian mereka pun pergi. Raja Sekar membawa Baiji ke istana kerajaan, di mana dia bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Dia memberitahukan jika dia membawa kedua asistennya untuk membantu. Sajan tak memperbolehkan kedua asistennya itu masuk ke dalam ruangan karena untuk meminimalisir keadaan. Baiji menyatakan jika mereka tak akan masuk
karena mereka hanya bertugas di software saja. Untuk mempersingkat waktu, Baiji meminta penilaian akan dilaksanakan besok. Baiji pergi keluar untuk menyambut Abbas dan pria yang sudah datang bersama peralatan. Dia meminta mereka waspada dan hati-hati dengan Sajan. Mereka tak boleh ceroboh dan harus mendengarkan setiap instruksinya. Keesokan harinya, sebelum kunci dibuka, mereka mengadakan ritual. Keempat kunci dikumpulkan dan satu persatu dicobanya, tapi tak ada yang terbuka satupun, dan Baiji ikut membantu untuk membukanya. Akhirnya, ruangan itu pun terbuka. Sajan meminta Baiji untuk menyimpan barang-barangnya yang tak dibutuhkan, termasuk kameranya. Dia melarang keras untuk merekam semua yang ada di ruangan itu. Baiji pun menurutinya dan meminta Sajan diam karena dia akan mulai memeriksa semua harta itu. Semua yang ada di sana ikut menyaksikan pemeriksaan yang Baiji lakukan. Mereka harap-harap cemas dan juga terlihat senang bisa melihat harta warisan yang tersimpan 41 tahun yang lalu. Siaran itu pun berlalu. Baiji menyadari bahwa ini adalah misi paling berisiko yang pernah dia coba. Misi ini misi yang paling mustahil. Dilihat dari letak harta karun itu, kemudian pengawasan pengamanan, pengawasan Sajan, juga kamera pengawas yang terpasang di beberapa titik. Mereka memasuki mobil yang sudah dimodifikasi untuk melancarkan aksinya. Kemudian Baiji mengeluarkan sebuah kartu memori dari alat pembersih tadi. Ternyata Mohanlan seorang yang jenius. Hal sekecil apapun tak pernah terlewatkannya dalam misi-misinya. Lalu dia mengamati satu persatu kunci dan berencana menduplikatnya. Dia meminta pria untuk bersiap besok ikut mengamati penelitiannya yang akan terkoneksi ke perangkat lunaknya. Benar saja, ketika melakukan pekerjaannya, penglihatan Baiji tersambung ke mobil. Pria dan Abbas mencoba mengamatinya. Beberapa hari kemudian, Raja Sekar diserang oleh beberapa preman. Tetapi sebelum mereka bisa membunuhnya, Baiji tiba. Dia berkelahi dengan para preman itu. टाइम पास करने Raja Sekar berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia bertanya bagaimana bisa dia ada di sana. Baiji mengatakan jika itu kebetulan, tapi Sajan mencelanya jika ini kebetulan yang sangat aneh. Hal ini membuat Saraswati ikut mencurigainya. Saraswati menanyakan siapakah dia sebenarnya. Baiji mengatakan jika dia benar-benar Shivaram. Dari kejauhan terlihat Niki dan Javed tiba bersama dengan Shivaram asli dan ingin bertemu dengan Baiji. Niki seolah-olah mengisyaratkan jika Baiji berkhianat, dia akan membuka kedoknya. Pembicaraan itu diperhatikan oleh Sajan. Untuk meminimalisir kecurigaan, mereka bertemu di suatu tempat. Tanpa banyak kata, Baiji memberi mereka klip video dari semua harta yang mereka teliti. Dia meminta Niki untuk membuat replikanya dan segera membawanya kemari untuk ditukar dengan yang asli. Akhirnya Niki pun menyetujuinya. Sementara itu, Raja Sekar telah berteman dengan Baiji. Baiji melihat sekolah yang belum beres. Ternyata sekolah itu impian Raja Sekar. Dia ingin mendirikan sekolah agar anak-anak di sana bisa bersekolah dengan biaya yang kecil. Dia juga memberitahukan tentang Saraswati yang bukan anak kandungnya. Baiji melihat Saraswati yang sedang mengajar anak didiknya di sekolah. Setelah itu, Baiji berkumpul dengan pria dan Abbas. Dia memutuskan untuk mencari pintu rahasia istana. Dia memerintahkan pria untuk mengganggu sistem CCTV dan Abbas membantunya masuk dan berjaga di sekitar istana. Dia memperlihatkan bentuk beberapa istana zaman dahulu yang dia pelajari. Walaupun arsitekturnya berbeda, tapi semua istana pasti memiliki kesamaan, yaitu memiliki jalan rahasia. Dia akan mencarinya dengan menggunakan detektor logam untuk mengetahuinya. 3 jam sebelum aksi Baiji, keluarga Vasudevan mengajak Sajan minum-minum. Dia mengorek informasi darinya tentang Raja Sekar yang katanya dia mengenalnya. Perlahan, Sajan mabuk dan Damini bertugas menggodanya. Sajan pun terhanyut.
Sajan secara tidak sengaja memberitahu anggota keluarga lainnya tentang masa lalu Saraswati yang hanya diketahui oleh dia dan Raja Sekar. Saat waktunya tiba, mereka bertiga pergi keluar untuk mencari pintu rahasia istana. Baiji memasuki ruang bawah tanah dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikat. Dia menggunakan detektor logam yang dibawanya dan akhirnya menemukan pintu rahasia itu. Ternyata pintu itu menuju lorong. Baiji terus menyusuri lorong itu dan tembus keluar istana. Sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, dia berbicara dengan patung Dewi. Dia mengatakan bahwa sekarang ada rahasia di antara mereka yang juga diketahui orang lain. Di pagi hari, kedua anak Raja Sekar datang lagi. Kali ini, dia mengancam jika sang ayah masih ingin harta itu diberikan kepada pemerintah, mereka akan mengajukan kasus yang dialami oleh Saraswati 15 tahun yang lalu, yaitu pemerkosaan yang dilakukan 3 pria. Mendengar hal itu, Saraswati menangis. Raja Sekar kemudian mendatangi Sajan. Dia memukuli Sajan tanpa henti, tapi perkelahian itu dilerai oleh Baiji. Sajan meminta maaf kepadanya kalau dia keceplosan di saat mabuk dengan keluarga Pasudevan. Sekar juga datang menanyakan mengapa Raja Sekar menyembunyikan kebenaran ini. Kemudian Raja Sekar menceritakan yang sebenarnya kepada Baiji. 15 tahun yang lalu, di saat usia Saraswati 12 tahun, dia diperkaos oleh 3 pria yang tak dikenal. Ketika itu, dia masih menjabat sebagai anggota legislatif. Dia dipanggil oleh Sajan yang dulu masih inspektur polisi. Sajan mengatakan jika di saat dia mengejar perampok, dia menemukan seorang gadis dalam keadaan memprihatinkan. Setelah dicek, namanya Saraswati. Raja Sekar mengenal Saraswati. Dia anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Dia tahu Saraswati siswa yang pintar karena baru saja dia menghadiri acara di sekolahnya. Dia memutuskan agar Sajan tidak mengajukan kasus pemerkosaan ini karena akan mempengaruhi masa depannya. Dan mulai saat itu, Raja Sekar mengadopsi Saraswati dan menjadi ayah yang baik untuknya agar dia memiliki keberanian untuk menghadapi dunia. Tapi saat ini kedua anak kandungnya mengancamnya. Dia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Baiji mendatangi istana. Saat itu juga Raja Sekar dan Saraswati datang. Saraswati memberitahu anggota keluarga istana bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka boleh mengajukan kasus pemerkosaan yang dia alami dulu. Tetapi mereka tak akan pernah mencabut laporan harta itu karena dia tak akan membiarkan ayahnya dikalahkan oleh siapapun. Raja Sekar memeluk Saraswati dan menyatakan jika mereka sudah mendengar apa yang putrinya katakan, dan Raja Sekar tak akan goyah dengan ancaman apapun. Sekara, kakak Raja Sekar, datang untuk membela Saraswati dan berjanji padanya bahwa tidak akan ada yang menyakitinya. Terlihat Sajan juga memberitahu Baiji jika dulu dia mencurigainya, tapi sekarang dia yakin bahwa Baiji orang yang baik. Dia menambahkan jika dia telah menemukan orang-orang yang berada di balik serangan terhadap Raja Sekar kemarin, dan dia berencana untuk menemui mereka malam ini di saat pesta akan dilakukan di istana. Ternyata para penghuni istana akan mengadakan pesta untuk menyambut investor, karena diketahui selain harta warisan, mereka juga akan menjual istana untuk menjadikan resort. Baiji mengatakan bahwa berbahaya bagi Sajan untuk pergi sendiri dan dia akan menemaninya. Tapi Sajan menolak bantuan Baiji. Baiji termenung sejenak. Ketika itu, Abbas dan pria bertanya apakah yang Baiji pikirkan. Baiji memberitahu mereka bahwa dia adalah pencuri yang 15 tahun yang lalu pernah dikejar Sajan. Dan saat itu di jalanan, dia melihat 3 orang yang mengejar Saraswati. Dia sempat mengulurkan tangannya untuk membantunya sambil mengemudi, tetapi dia melewatkannya. Saat itu dia bingung apakah harus berhenti menyelamatkan gadis itu atau melarikan diri karena polisi berada tepat di belakangnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjauh dari sana agar terhindar dari tangkapan polisi. Dia mengatakan kepada mereka jika sejak hari itu kejadian tersebut sering menghantuinya, dan dia semakin terkejut setelah melihat gadis itu lagi. Malam itu setelah pesta, Niki dan gengnya tiba dengan duplikat harta karun. Baiji mengatur rencana untuk menukarnya lewat terowongan. Javed meminta agar Abbas bersama mereka untuk jaminan. Baiji memperbolehkannya. Baiji mulai menyusuri lorong.
Niki menggeledah Abbas dan menyita senjatanya. Niki mengecek lewat gadgetnya karena dia sempat menempatkan GPS di dalam kota untuk memastikan Baiji tidak menipu mereka. Done it. Joe box. Yes, Javed. Sah mengeluarkan harta itu, Niki memberitahu Baiji bahwa transaksi terakhir akan dilakukan di Jaipur dan lagi-lagi Abbas harus ikut dengan mereka dengan alasan agar Baiji dapat mempercayai mereka. Hari berikutnya, Baiji menyerahkan laporan penilaian harta karun itu. Mereka berterima kasih kepada Baiji. Baiji berpamitan kepada Raja Sekar. Raja Sekar ingin Baiji tinggal lebih lama lagi dengannya karena dia sudah nyaman dekat bersama Baiji. Tetapi sebelum Baiji pergi, polisi tiba di sana dan memberitahu mereka bahwa Sajan telah dibunuh. Kepolisian mencurigai Raja Sekar karena sebelumnya mereka pernah berselisih. Kemudian mereka menangkap Raja Sekar. Baiji akan pergi ke Jaipur dan pria ingin ikut. Baiji melarangnya dan berjanji akan membawa Abbas kembali kepadanya. Saraswati datang dan bertanya apa penyebab ayahnya ditangkap polisi. Tetapi Baiji tak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian dia pergi. Baiji tiba di Jaipur. Di sana, Javed dan Niki mengatakan kepadanya bahwa kesepakatan mereka batal. Mereka tidak akan membayarnya. Malah, dia harus mengembalikan uang muka 2,5 miliar kemarin jika dia ingin Abbas kembali. Dengan santainya, Baiji mengatakan jika pembatalan kesepakatan ini harus disetujui orang ketiga yang menyuruh Niki mencuri harta karun itu. Mereka terkejut mendengarnya dan Baiji membawa mereka ke hadapan Niki dan gengnya. Ternyata Sekara dan Sudakar yang menjadi otak pencurian itu. Dia menculik mereka yang akan pergi ke sini juga untuk transaksi terakhir dengan mereka. Dia menculik mereka dengan bantuan orang kepercayaannya di Jaipur bernama Mitu. Sekara tak mengerti mengapa dia diculik dan dibawa ke sini. Baiji memberitahu Sekara bahwa dia mengenalnya dengan sangat baik. Dan Sekara bukan orang yang sederhana seperti orang yang dipikirkan orang lain, tetapi Sekara orang yang kejam dan jahat. Dia mengatakan kepadanya bahwa Dewilah yang menunjukkan kebenarannya. Ketika Baiji sedang mencari pintu ke terowongan rahasia di dalam ruangan bawah tanah itu, dia menemukan peluru tua tersangkut di dinding dan dia menyadari bagaimana prisma itu pecah. Dia membayangkan di saat penyerangan yang dilakukan Vasudeva kepada Sekara dulu. Diam-diam Sekara memiliki pistol yang dia gunakan untuk menembak prisma di kepala patung Dewi. Mahendra, Parma, ayah Sekar, dan Raja Sekar mengetahui tentang kejahatan Sekara. Kemudian dia berbohong kepada orang lain tentang murkanya Dewi dan mengunci ruang bawah tanah sebagai hukuman untuk Sekara. Meskipun awalnya Sekara senang akan mendapatkan seperempat dari harta itu, dia kesal ketika saudaranya Raja Sekar mengajukan sebuah kasus. Dan ini mendorongnya untuk bergabung dengan Niki dan merencanakan pencurian. Bahkan dialah yang merencanakan untuk membunuh Raja Sekar, sehingga jika Raja Sekar mati, Vasudeva dan Sri Krishnala yang akan menjadi tersangka, dan mereka akan mulai tidak percaya satu sama lain. Sementara Sekara dapat melanjutkan kasus dan memperpanjang waktu untuk sebuah pencurian. Baiji tahu bahwa Sudakar yang membunuh Sajan dan Abbas diam-diam merekam pembunuhan itu di ponselnya atas instruksi Baiji. Dan visualnya telah dikirimkan ke polisi sekarang. Perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. Javed memohon belas kasihan kepada Baiji jika dia terhasut omongan Niki dengan iming-iming uang yang banyak. Baiji memintanya untuk membawa mobil yang mengangkut harta itu ke suatu tempat bersama dengan Sudakar dan Sivaram, dan karena takut mereka pun pergi. Setelah mereka pergi, dia memberitahu Niki dan Sekara bahwa Abbas telah menanam bom di mobil itu di saat semalam mobil itu berhenti sejenak. Kemudian dia menekan tombol pemicu ledakan dan membunuh mereka bertiga.
Beiji juga menembak Nikki hingga dia tewas. Beiji meninggalkan pistolnya dan memberitahu Sekara bahwa takdirlah yang membawanya ke sana untuk pekerjaan ini, dan dia tak pernah mencuri harta itu. Sebagai gantinya, dia menukar dahulu isi harta karun di antara kotak-kotak itu, dan pura-pura menukar kotak-kotaknya sehingga GPS yang dipasang Nikki tersimpan di tempatnya. Dia beruntung mendapatkan 2,5 miliar, tapi tugasnya untuk mencuri tak dilaksanakan. Dia kemudian pergi sambil mengatakan jika Sekara dapat memilih hukumannya sendiri. Sekara lalu bunuh diri dengan menembak dirinya. Dua tahun kemudian, pembangunan sekolah Saraswati selesai. Hari itu, peresmian sekolah dilaksanakan. Beiji mengunjungi Saraswati dan Raja Sekar. Mereka berterima kasih atas semua bantuan yang dia lakukan, seperti mendanai sekolah, membantu Raja Sekar memenangkan kasus, dan juga menyelamatkannya dari kasus pembunuhan Sajan. Beiji mengaku kepada Saraswati bahwa dia adalah orang yang menawarkan tangannya untuk menyelamatkannya dahulu, tetapi dia tak bisa melakukannya, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah satu-satunya pengakuannya. Saraswati kemudian menanyakan kembali siapakah nama aslinya. Beiji menjawab, jika Saraswati boleh memanggilnya dengan nama Mr. Fraud atau Tuan Penipu. Dan film pun berakhir.